Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum menonton, jangan lupa buat teman-teman semua subscribe, like, dan share. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kenapa murai batu itu bisa cabul, terus ciri-cirinya cabulnya karena apa, dan cara mengatasinya. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, nah kita kembali ke pembahasan kita tentang murai batu cabul. Nah, biasanya banyak buat teman-teman semua, buat kicau mania, kalau misalkan murai batu cabul itu banyak yang memvonis bahwa burung murai batu cabul itu kena over emosi atau over birahi. Nah, di situ sebenarnya tidak ini ya, tidak over emosi, tidak over birahi, juga bisa cabul juga. Karena burung murai batu itu cabul itu banyak-banyak penyebabnya, tidak dari over birahi sama over emosi aja. Nah, biasanya murai batu cabul itu yang dia tidak emosi ya, dia tidak sambil emosi over cabulnya. Dia itu biasanya itu kebanyakan ya, para dokter, para ahli-ahli sudah mengatakan bahwa biasanya burung murai batu cabul itu kebanyakan karena kurang kalsium. Nah, di sini burung murai batu kurang kalsium itu biasanya dari indukannya juga bisa, karena kan pas dari indukannya kita bisa ngasih apa dah pakan buat ngelolohnya, atau kita loloh sendiri itu kekurangan kalsium atau tidak. Nah, biasanya kalau misalkan masih kecil, masih lolohan itu, kalau kurangan kalsiumnya itu biasanya ada yang kakinya agak miring sedikit, ada yang kurang inilah. Itu biasanya itu udah pasti kurang kalsium. Nah, terus setelah itu bisa dari kekurangan kalsium saat dia menumbuhkan bulu. Nah, menumbuhkan bulu ini kan sangat penting. Dia membutuhkan kalsium yang banyak. Makanya pas dia dorong ekor, dorong bulu atau apa itu, kita harus menambahkan kalsiumnya. Kalsium di dalam tubuhnya burung. Nah, selain itu juga bisa dari faktor usia juga bisa. Cabul itu karena faktor usia juga ada. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu kita cabul karena dia kurangan kalsium, kurangan vitamin yang pas masih kecil, dorong bulu, atau waktu dia masih mabung ya, itu bisa kita menggunakan vitamin-vitamin yang ada di toko-toko juga bisa, yang ada mengandung kalsiumnya. Itu supaya dia tidak cabul lagi karena kekurangan kalsium itu. Nah, selain itu juga bisa menggunakan cangkang telur. Cangkang telur kita haluskan, kita bisa gunakan di kroto. Nanti dia makan sambil sama kroto ya setelah halus. Nah, kekurangan kalsium ini biasanya bisa dilihat ya, kita bisa melihat seharian burung kita itu, kalau dia kekurangan kalsium, dia pas nyabutin bulunya itu, dia dimakan bulunya, dia patahin bulunya, dicabutin, dimakan. Nah, itu udah dipastikan itu kekurangan kalsium. Burung yang cabul seperti itu. Nah, yang kedua, itu kan yang tadi yang kekurangan kalsium. Yang kedua, ini bisa disebabkan dari protozoa. Nah, protozoa itu apa? Protozoa itu yang seperti kutu, tungau, dan banyak laginya. Nah, yang kita bahas di sini kutu. Kalau misalkan dia cabul karena kutu, itu kan biasanya kutunya itu kan di bulunya ya, menempel di bulunya. Itu gampang bisa kita mandikan setiap hari. Nah, itu bisa menghilangkan kutunya. Selain dimandikan, kita bisa menggunakan sampo ya. Ada sampo jati jajar, ada rodelon. Itu biasanya saya menggunakan dua itu. Kalau misalkan nggak ada jati jajar, pakai rodelon. Itu yang membasmi kutu. Kutu itu kan biasanya putih-putih ya di bulunya. Itu kita menggunakan itu. Nanti setelah mandi itu langsung hilang. Nah, kalau misalkan selain itu ya, misalkan protozoanya dari tungau, nah ini yang nggak sulit.
agak sulit disembuhkan. Karena protozoa itu dia ada di dalam ini ya, di dalam bulu-bulunya itu. Dia tidak di luar sama kayak kutu-kutu itu, beda parasitnya tungau itu. Makanya kita kalau misalkan yang tungau ini, kita bisa ini ya, kita bisa menggunakan yang bisa tetes dimakannya dia atau di ini ya, di dalam minumnya dia. Nah, kalau misalkan kita yang tungau ya, yang tungau itu kan bisa dilihat burung kita itu dia mematahkan bulunya, nanti dipecahkan bulunya itu. Itu karena tungau. Nah, karena tungau itu juga sulit ya menyembuhkannya. Dia tidak bisa disembuhkan dengan sampo yang tadi kayak jati jajar, terus rodelon, karena dia ada di dalam bulunya itu. Walaupun dia udah rontok bulunya, udah pernah ganti bulu, itu tetap ada. Kalau misalnya enggak kita hilangkan tungaunya itu. Nah, bisa tungaunya itu kita bisa gunakan vitamin ini ya yang bisa diminum dia, karena dia nanti ke aliran darahnya dia, nah bisa membasmi itu. Biasanya saya menggunakannya ada Indobird ya. Indobird itu dia bisa dites-teskan di tempat minumnya dia. Makanya itu bisa menyembuhkan dari dalam. Jadi yang bersifat oral ya, bersifat oral itu bisa diminum, bisa dihirup, bukan buat disemprotkan, dimandikan. Kalau rodelon itu tadi atau jati jajar itu nggak bisa diminum soalnya buat burung. Nah, itu dari dampak duanya itu yang ada kalsium, ada protozoa. Nah, dua ini biasanya kita bisa lihat di rumah atau di mana-mana bisa dilihat. Kalau misalkan cabulnya karena dua ini, dia tidak emosi, bisa juga dengan ini kelihatannya. Nah, kalau misalkan cabul ya yang ketiga, cabul burung itu tentang ini karena dia over emosi juga ada. Dia cabul itu waktu saat dia marah, dia tarung, itu dia cabul. Ada juga. Jadi kalau misalkan kita dilihat di rumah dia nggak cabul, terus di gantangan dia cabul, itu karena dia emosinya terlalu tinggi. Nah, bisa kita ini ya, burungnya itu kita asingkan dulu. Kita asingkan itu udah biarkan misalkan dia sendirian aja dulu. Mau di mana tempatnya kita biarkan sendirian dulu. Supaya dia tidak memupuk emosinya tinggi. Karena kan burung begini, kalau dia emosi dia baru cabul. Nah, jauhkan dari masteran yang bisa tarung dia. Kan ada yang kacer, ada misalkan kacer itu kan bisa tarung dia. Nah, itu kita jauhkan dulu. Biarkan aja dulu dia terapi dengan gemercikan air supaya emosinya stabil lagi. Dia tidak cabul waktu dia emosi itu. Nah, kalau misalkan cabul dengan over emosi ini, kita bisa tanganin selain kita asingkan dulu burung, kita biarkan dia di satu tempat sendirian. Kalau misalkan EF-nya udah standar aja, sesuai burung kita standarnya sebelumnya gimana. Tapi ini ya dia harus mandinya diperbanyak. Misalkan biasa seminggu 2 kali, kita bisa mandikan seminggu 3 kali. Nah, itu supaya dia menurunkan emosinya dia. Nah, dan selain itu juga buat kita melatih dia, terapi dia supaya dia tidak emosi waktu cabul. Kalau bisa ya, burung murai batu kita misalkan tempatnya aman, nggak ada kupu-kupu keleper atau apapun itu, bisa kita buka aja. Di siang hari itu jangan dikerodong, supaya burung kita itu meluapkan emosinya terus. Nah, jadi emosinya turun, nanti dia kebiasaan. Jadi dia terbiasa nanti, nah bisa sembuh. Selain terapi air, gemercik air, asingkan, terus yang itu kita tadi ini ya, buka kerodongnya supaya emosinya stabil lagi. Nah, buat teman-teman semua, kesimpulannya, misalkan burung murai batu cabul ini kita tidak bisa memvonis dia kalau misalkan over emosi, over birahi. Kita bisa lihat dulu cabulnya karena apa nih, ya kan? Kita kan perawatnya ini, sehari-hari kita bisa lihat burung kita. Oh, cabulnya kalau misalkan dia mematahkan bulu, terus memakan bulu setelah dipatahkan. Nah, itu udah dipastikan itu kekurangan kalsium. Nah,
kita tambahkan kalsium menggunakan multivitamin atau cangkang telur. Kita ini kan tumbuk sampai halus, kita taruh di kroto. Nah, selain itu ada serangan protozoa. Kalau protozoa ini, kalau misalkan kutu bisa kita mandikan dengan sampo, jati jajar atau rodelon, itu nanti akan hilang. Nah, yang sulit kalau misalkan terserang tungau. Nah, kalau misalkan terserang tungau, ini kita harus memberi obat itu yang dari dalam, yang bersifat oral ya, yang bisa diminum, bisa dihirup sama dia. Nanti akan menghilangkan tungau itu, karena tungau ini tidak di dalam bulu ya, di luar bulu gini ya, tidak, karena di dalam dia, posisinya di dalam. Makanya nanti yang bisa mengalirkan darah, nah itu akan membunuh tungau itu. Kalau misalkan tidak kita bunuh tungau itu, mau mabung berapa kali pun dia akan cabutkan bulu juga, karena kan dampaknya gatal-gatal gitu. Kutu juga gatal, tungau juga gatal. Nah, yang ketiga, kalau misalkan dia over emosi, dia cabul waktu saat emosi. Nah, bisa kita tanganin dengan diasingkan. Setelah diasingkan, mandinya diperbanyak. Jangan kita pupuk emosinya dia ya. Terus kita buka kerodongnya di harian supaya emosinya itu diluapkan. Nah, oke teman-teman, untuk yang sudah menonton, terima kasih, dan tonton video-video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.